Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang terang benderang ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berakhlak, dan berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Pada siang hari ini, saya di sini akan menyampaikan cerita atau juga bisa disebut dakwah atau kultum, bahwasanya ada hadis yang mengatakan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Di sini saya akan membawa tema tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di sini saya mengutip satu ayat dari surah Al-Luqman ayat 33 yang yang berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yaumal la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqum fala tagurranakumul hayatud dunya wala yaghfurnakum billahil garur. Artinya, hai manusia, bertakwalah pada Rabbmu dan takutilah dengan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sesekali kehidupan di dunia ini memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surah Al-Luqman ayat 33. Ya, di situ mengajarkan kita untuk kita selalu bersyukur, harus bisa berbuat baik pada orang, mengajak orang buat berbuat baik, tinggalkan yang buruk, dan kita harus bisa hidup tanpa ada dengki, dan kita harus bisa menghilangkan sifat syaitan di diri kita. Ada juga kutipan dari surat Al-Anfal ayat 25 yang berbunyi, wattaqu fitnatal iyatusibanul lauzina zalamu minkum hassas walamu anna liha syaidul ikab, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya untuk orang yang tidak mentaati jalannya. Jadi dari ayat tersebut kita bisa mengutip untuk kita berhati-hati dalam menjalani hidup, dan kita harus menjauhi yang buruk-buruk dan larangan-larangan Allah. Hati-hatilah kalian dengan kehidupan dunia, janganlah kamu terperdaya dengan kenikmatan dan kesenangannya. Janganlah kamu terperdaya oleh syaitan dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya harta. Janganlah kamu tertipu dengan kelapangan hidup, manisnya dunia dan keindahannya. Janganlah kamu tertipu dengan nikmat keamanan yang diberikan oleh syaitan yang terkutuk. Perhatikan orang-orang yang di sekitar kita dan di sekelilingmu. Lihatlah maksiat yang terbesar
yang tersebar di negeri ini. Maksiat yang telah lalu pun muncul kembali sekarang ini. Di antara mereka ada orang-orang yang meremehkan sholat, mengikuti hawa nafsu, menahan zakat, dan beramarlah dan bermuamalah riba secara terang-terangan. Dan saya ada satu cerita tentang orang yang menahan zakat. Mereka yang menahan zakat dengan alasan mengikuti rukhsah atau keringanan dari sebagai pendapat ulama, mereka tidak mencari perbendaharaan dunia. Mereka meremehkan agama, mencegah dari jalan Allah Azza wa Jalla, dan mengikuti jalan orang-orang yang kafir. Mereka dihiasi oleh amal-amal buruk mereka. Mereka mengira hal itu adalah kebebasan dan kemajuan. Mereka tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan perbudakan di bawah belenggu kafir. Jadi kalau memang kita mempunyai rezeki lebih, apa salahnya untuk kita zakat? Soalnya hanya itu penyelamat kita untuk di akhirat nanti. Zakat mulai dari zakat mal, zakat fitrah, dan zakat yang lainnya. Memang itu kita hidup tuh sudah harus kita berbagi-bagi, dan sudah ada dalilnya di Al-Quran. Memang kita setiap manusia di dunia ini harus zakat. Selanjutnya materi yang saya akan bawakan ada satu surat lagi. Ini tentang artinya tentang orang yang harus punya sifat untuk mengajak orang dalam kebaikan dan menjauhi munkar. Bunyi suratnya adalah wattaqum minkum ummatui yaduna illal khairi wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul mutfihun. Dan artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada orang ma'ruf, dan mencegah dari orang yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Makna dari surat tersebut, jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita pasti akan bersalah, karena masing-masing orang akan melakukan kehendaknya. Dirinya diuji oleh hawa nafsunya. Ketika itu akan terjadi perselisihan atau perpecahan di tubuh umat manusia. Ada satu surat lagi yang saya kutip di Al-Quran dan yang saya lihat dari internet. Isi bunyi suratnya adalah kuntum khaira ummatin ijat innasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairatahum minhumul mu'minu wa asramul fasiqun. Dan artinya, kamu adalah umat yang terbaik dan yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 110. Jika kita mengerjakan tiga hal yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf dan nahi munkar, kita akan menjadi umat yang baik-baik saja, yang dilahirkan untuk manusia. Jika kita meninggalkannya, maka kita akan menjadi sebaik-baik umat, bahkan mungkin akan menjadi yang paling jelek, karena tidak ada nasab antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang bertakwa, dialah yang mulia di sisinya. Surat Ali Imran ayat 110. Ya, begitu saja kultum yang saya bawakan pada siang hari ini. Kalau memang ada salah-salah kata atau mungkin ada salah-salah penyampaian, saya mohon maaf. Hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya banyak-banyak terima kasih kalian sudah datang ke sini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.